Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan bahas tentang kerjasama dalam Asia Pacific Economic Cooperation di bidang imigrasi. Next, Bal. Di sini ada nama-nama anggota kelompok 7. Yang pertama ada Muhammad Iqbal, yang kedua ada saya sendiri, Ara Yulio, ketiga ada Cahaya Mutiara Salimah, keempat ada Adelia Salsa Putri, dan yang kelima ada Devi Julia Edward. Next, Bal. Nah, di sini kami akan membahas latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, dan penutup. Latar belakang. Nah, pada saat ini akan dibacakan oleh saya sendiri. Introduction. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terletak strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudra. Kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia tidak hanya berupa bilateral antara dua negara saja, tetapi juga sudah melibatkan dua negara, bahkan lebih yang biasa disebut kerjasama multilateral. Nah, kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia tidak hanya dapat berupa kerjasama bilateral antara dua negara saja, tetapi juga kerjasama multilateral yang melibatkan dua negara atau lebih. Indonesia telah membangun kerjasama internasional bilateral dengan negara-negara seperti Australia, China, dan Singapura, serta telah bergabung dengan beberapa organisasi regional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Untuk kerjasama internasional multilateral ini terdapat dari Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, Global Counter-Terrorism Forum, Nuclear Security Summit, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, International Atomic Energy Agency, World Trade Organization, G20, MIKTA, dan gerakan non-blok dan lain sebagainya. Nah, pada slide ini yang akan dibacakan oleh saudari Cahaya. Kepada Cahaya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan membahas tentang APEC yang merupakan lembaga yang melakukan kerjasama ekonomi internasional dalam bentuk kerjasama regional. Jadi, APEC didirikan pada tahun 1989 dan Indonesia adalah salah satu platformnya. Kerjasama bilateral antara Indonesia dengan lembaga APEC tentu menguntungkan. Kerjasama ini akan meningkatkan kesadaran akan liberalisme perdagangan dan investasi pada tahun 2010 dan seterusnya. Kerjasama antara Indonesia dan lembaga APEC bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Dengan kata lain, tujuan APEC adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, mengembangkan kepentingan regional, dan merencanakan Kemitraan tersebut telah mendaftarkan 21 negara sebagai anggota APEC. Kerjasama ini akan meningkatkan kesadaran akan liberalisme perdagangan dan investasi pada tahun 2010 dan seterusnya. Salah satu contoh manfaat kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan organisasi APEC adalah pada saat wabah virus corona. Sejak merebaknya virus corona pada Desember 2019 dan evolusinya menjadi epidemi global, semua makhluk hidup di dunia mengalami perubahan termasuk Indonesia. Perubahan karena virus corona di Indonesia ini mulai terdeteksi pada 2 Maret 2010. Next. Pemerintah Indonesia mengalami perubahan ketertiban di segala bidang, terutama pada bidang ekonomi dan sosial. Karena masalah ekonomi yang sudah berlangsung lama, APEC mengadakan pertemuan tingkat tinggi APEC untuk membahas cara menangani COVID-19 dan upaya pemulihan. Negara Indonesia berfungsi sebagai organisasi dalam kerjasama multilateral dengan organisasi internasional yang mempunyai tujuan negara Indonesia dijadikan sebagai agar setiap organisasi memiliki struktur organisasi yang meliputi ketua,
sekretaris, dan departemen lainnya. Jadi, dalam pelaksanaan kerjasama internasional multilateral antara negara Indonesia dengan badan regional APEC, tidak hanya dilaksanakan oleh Presiden sebagai kepala negara, tetapi juga memerlukan kesepakatan bidang-bidang terkait dari kesepakatan kerjasama yang dicapai. Salah satu bidang yang terlibat dalam perjanjian kerjasama regional antara Indonesia dan organisasi APEC adalah bidang migrasi. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator Aras. Baiklah, pada slide ini akan dibacakan oleh Saudari Adelia. Kepada Adelia, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari Cahaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah. Dari penjelasan sekilas di atas mengenai dari Asia Pacific Economic Cooperation, maka muncullah pertanyaan yang terkait tentang permasalahan yang ada pada zaman sekarang ini. Maka dari itu, rumusan masalah pada tulisan ilmiah ini, yang pertama ialah apa saja dari hasil kerjasama antara negara Indonesia dengan organisasi APEC dalam bidang keimigrasian. Dan yang kedua, bagaimanakah implementasi pemerintah Indonesia dari hasil kerjasama antara negara Indonesia dengan APEC pada bidang keimigrasian. Next, Bal. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan. Salah satu yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dalam APEC merupakan tujuan Bogor atau Bogor Goals. Bogor Goals sendiri ialah suatu ketentuan organisasi terkait dengan investasi dan pasar bebas di tahun 2010 yang dikhususkan kepada negara-negara berkembang dan maju agar perekonomian tiap negaranya menjadi semakin lebih baik dari yang sebelumnya. Dengan adanya Bogor Goals ini, tercipta pula suatu ketentuan di mana hilangnya pembayaran di antara negara anggota APEC terkait dengan perdagangan atau investasi. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Devi Julia Edward. Para Devi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Adapun hal-hal terkait APEC yang memberikan berbagai upaya dalam hal ranah ekonomi Indonesia, spesifiknya yaitu adalah usaha yang merupakan dengan dirilisnya APEC Business Report Card atau ABTC, dan juga bagaimana segala hal yang berkaitan dengan pabean diberi kemudahan dengan penyederhanaan prosedur yang ada. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan perjalanan internasional dengan maksud pribadi maupun bisnis, serta bagaimana investasi pun semakin berkembang di zaman sekarang. Maka APEC Business Travel Card adalah hasil dari kerjasama di bidang imigrasi dari Indonesia dan juga APEC. Next, Bal. Dengan adanya APEC Business Travel Card, maka para pebisnis tersebut tidak diharuskan untuk mengajukan permohonan visa tiap berkunjung ke negara-negara luar. Selain itu, dengan adanya APEC Business Travel Card ini, para anggota APEC juga mempunyai jalur khusus dengan fasilitas yang memadai. Negara Indonesia sebagai anggota APEC yang juga mempunyai skema APEC Business Travel Card pun mendapatkan jalur khusus tersebut meski tidak tersebar di seluruh Indonesia. Berikut ini ialah 18 jalur khusus yang tersebar di Indonesia. Yang pertama itu ada Bandara Ngurah Rai di Bali, yang kedua ada Bandara Juanda di Surabaya, yang ketiga Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, yang keempat Bandara Kaulanamu di Medan, dan yang terakhir adalah Batam Center di Batam. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Iqbal. Pada Iqbal, dipersilakan. Baiklah, menurut Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kemenkumham tahun 2017, berikut merupakan tahapan bagaimana ABTC dibuat, yaitu 1. Harus menyerahkan surat permohonan terkait pembuatan pemohon mengajukan APEC Business Travel Card. 2. Selanjutnya, petugas dapat langsung menerima surat permohonan tersebut, dilanjutkan menuju kepala seksi sebagai bentuk persetujuan langkah selanjutnya. 3. Setelah disetujui oleh kepala seksi, maka dapat dilanjut ke tahap cek cekal. 4. Jika disetujui, maka pemohon harus melakukan pembayaran yang sudah diverifikasi oleh sistem. Setelahnya baru dapat melakukan pengisian data yang selanjutnya menunggu kembali persetujuan 18 negara anggota APEC lainnya dengan masa tunggu 4-5 bulan. 5.
Setelah disetujui 18 negara anggota APEC, maka proses percetakan kartu pun dapat dimulai hingga prosesnya selesai dan kartu sampai di tangan si pemohon. Penutup. Jadi kesimpulannya, keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama APEC dibuktikan dengan disepakatinya dengan Bogor Goals atau tujuan Bogor, yaitu merupakan liberalisasi dari perdagangan dan investasi secara penuh pada tahun 2010 untuk ekonomi yang sudah maju, dan pada 2020 untuk ekonomi yang lebih baik. Terjadinya kesepakatan tersebut menjadi dasar landasan untuk pelayanan di bandara dengan jalur khusus, inisiatif untuk mendorong percepatan penghapusan biaya baik perdagangan maupun investasi antar negara anggota APEC. Salah satu pilar APEC adalah mengenai fasilitas perdagangan fasilitas perdagangan dan investasi dengan cara langsung yang akan memberikan dampak positif ekonomi di Indonesia, yakni dengan dipermudahnya arus barang dan jasa dari Indonesia ke anggota APEC lainnya. Kemudahan dalam proses keimigrasian berdasarkan pertimbangan tersebut muncullah kesepakatan di dalam forum APEC untuk memberikan kemudahan bagi jalannya kegiatan lalu lintas keimigrasian untuk para pembisnis di negara-negara anggota APEC dengan skema kartu perjalanan pembisnis APEC atau APEC Business Travel Card. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.